Halo semuanya, pemirsa dimanapun, melihat dan mencermati situasi dan kondisi di beberapa kota-kota besar di dunia. Kita bertanya bahwa mungkin inilah kejadian yang baru kali ini pertama yang terjadi semenjak ada negara-negara di muka bumi itu. Bahwa kota-kota besar yang tadinya hingar-bingar, manusia yang berjubel memenuhi semuanya, pusat-pusat keramaian dan pertokoan, hingga warung dan restoran, hotel penuh, jalanan sesak, trotoar akan penuh dilintasi manusia. Sekarang terlihat lengang, sepi, sepertinya seolah-olah manusia. Tak ada beberapa cuplikan di sini bahwa ketika sebelum terjadinya wabah virus corona, kota-kota itu masih ramai terlihat begitu banyaknya wisatawan yang berkunjung antar negara, berkunjung, berdatangan, menikmati kebahagiaannya. Namun jelang tahun 2020 ini, mungkin ini adalah sejarah peradaban pertama yang ada di muka bumi, bahwa kota itu sepi, tak begitu banyak, sesak, dan boleh dikata beberapa jalur penerbangan terhenti akibat daripada wabah virus corona ini. Manusia masih terus banyak dirawat di rumah sakit di beberapa belahan dunia, dan beberapa pun tidak terhitung jumlah yang terus meninggal. Ini membuktikan bahwa kita sebagai manusia senantiasa harus mengintrospeksi diri kita, lebih membuka hati kita, dan lebih banyak menyadari bahwa kekuatan kita sebagai manusia itu ada batasnya. Dan terbataslah kita dari tidak ada menjadi ada, dan jadi ada menjadi tidak ada lagi, dan demikian seterusnya, silih berganti. Ada tawa, ada senyuman, ada kebahagiaan, ada duka, dan ada tangisan. Silih berganti, mewarnai lika-liku kehidupan ini. Sahabatku semuanya, saudaraku, mari kita menyongsong peradaban baru dengan semangat baru setelah wabah ini semuanya. Mari kita kembali untuk saling membuka hati, bersatu padu. Tidak ada lagi yang saling bunuh-bunuhan, peperangan. Semoga ini semuanya membuat seluruh penduduk dunia, pemimpin dunia, para pemberontak akan berhenti untuk mengadakan intimidasi, teror, maupun peperangan antar sesama manusia di muka bumi. Mari kita nikmati kehidupan dengan damai, dengan bersatu padu, antar bangsa, antar negara, antar manusia, antar suku, antar agama, tidak membedakan satu sama lain. Semoga dengan kejadian COVID ini memberikan gambaran bahwa kita sebagai penduduk di muka bumi ini sepatutnya lah untuk saling memahami satu sama lainnya dan saling bekerja sama dalam kebaikan dan manfaat yang tidak saling merusak dan tidak saling membunuh, bahkan menyakiti satu sama lainnya. Semoga apa yang saya tampilkan dalam video ini, narasi ini, dapat bermakna bagi saya sendiri, dan semoga yang melihatnya pun akan mengambil makna dan hikmah dari semua proses daripada apa yang disebut virus corona ini. Semoga dunia semuanya menyatukan satu visi, one heart, one ear, satu hati untuk satu dunia ini. Mari kita sama-sama menyongsong peradaban yang saling terkait satu sama lainnya. Karena namun demikian, seluruh penduduk dunia dimanapun berada ternyata saling kait-mengkait, berpadu satu. Itu yang seharusnya terjadi, bukan saling mempertajam perbedaan, memperuncing permusuhan sehingga terjadi kerusakan-kerusakan di antaranya. Mari kita semuanya mengambil hikmah dari wabah
corona ini sebagai bagian daripada pembelajaran yang sangat berarti, dan mungkin saja ini adalah sejarah baru, sejarah gambaran ke depan di generasi dengan generasi selanjutnya akan mengetahui dan memahami bahwa pernah terjadi hal seperti ini. Demikian saya, Bung Arman, memberi semangat kepada semua sahabat-sahabatku, dan mari kita tetap berdoa dan menuju peradaban dunia baru, dunia yang saling menyatukan kebersamaan, satu hati, satu dunia untuk semua. One world, one earth in the world. Goodbye, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini
memberikan manfaat bagi kita dan menjadi pelajaran ke depannya. Jangan lupa tekan subscribernya, karena subscriber itu gratis sekaligus mendukung video-video klip kami selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan mengajarkan melalui Corona, karya Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri. Vatikan sepi, Yerusalem sepi, tembok ratapan dipagari, Paskah tak pasti, Ka'bah ditutup, sholat Jumat dirumahkan, umroh batal, sholat tarawih Ramadan mungkin juga bakal sepi. Corona datang, seolah-olah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh, bahwa hura-hura atas nama Tuhan itu semu, bahwa simbol dan upacara itu banyak yang hanya menjadi topeng dan komoditi dagangan saja. Ketika Corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan, bukan di Basilika Santo Petrus, bukan di Ka'bah, bukan di dalam gereja, bukan di masjid, bukan di mimbar khutbah, bukan di majelis taklim, bukan dalam misa minggu, bukan pula dalam sholat Jumat, melainkan pada kesendirianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada keheninganmu yang bermakna. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada ritual. Tuhan itu ada pada jalan keputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama, bahwa tidak boleh ada yang tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Tak ada lagi indoktrinasi yang menjajah nalar. Tidak ada lagi sorak-sorai memperdagangkan nama Tuhan. Datangi, temui, dan kenali Dia di dalam relung jiwa dan hati nuranimu sendiri. Temukan Dia di saat yang teduh di mana engkau hanya sendiri bersamanya. Sesungguhnya kerajaan Tuhan ada dalam dirimu. Qalbun mu'min baitullah. Hati orang yang beriman adalah rumah Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang ada. Biarlah hanya nuranimu yang bicara. Biarlah para pedagang, makelar, politikus, dan para penjual agama disadarkan oleh Tuhan melalui kejadian ini. Semoga kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari kejadian ini. Dimanapun Anda berada, memang kondisi yang kita hadapi membuat banyak renungkan fikiran kita. Tidak ada solusi memang di bumi. Hanya itu semua yang kita kerjakan sebagai ikhtiar saja. Tapi solusinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menurunkan bala ini, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma nazala bala'un illa bi dzamb wa ma rufi'a illa bi taubah. Tidak ada bala yang diturunkan kecuali dengan dosa kita, dan tidak akan terangkat bala itu kecuali dengan taubat. Itu syarat. Taubat, terangkat bala. Masih dosa berarti masih ada bala. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi yang tidak berdosa, tidak bersalah, tapi begitu luar biasa bermunajat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. فلولا أنه كان من المسبحين
لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Kalau bukan Nabi Yunus bermunajat dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, akan didiamkan dalam perutnya ikan ini sampai hari kiamat. Kita pun kalau tidak bertaubat dan kembali kepada Allah, dan kita mengaku diri kesalahannya, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita akan didiamkan dalam bala ini, dalam wabah ini sekian lama yang kita tidak tahu kapan selesainya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika saya mendengar berita wabah ini, sebenarnya kesempatan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak waktu yang lalai, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Bulan ini bulan Sya'ban, disebutkan oleh ulama Syahrul Qurra, bulan yang suka membaca Al-Quran. Ini kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu datangnya Ramadan, belum tentu berubah keadaan dan kondisi. Bisa semakin parah dan mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Tetapi jangan menunggu Ramadan agar kita bertaubat. Jangan menunggu Ramadan agar kita merubah menjadi lebih baik. Jangan menunggu Ramadan agar kita bisa berhubung dengan Al-Quran. Ini bulan Sya'ban, bulanul Qurra, Syahrul Qurra, bulannya yang suka membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut saya kalau kita tidak sadar dan belum sedia bersadar ketika menghadapi wabah ini, kira-kira kapan kita sadar? Apakah kita menunggu bencana yang begitu amat besar dan dahsyat? Ini sudah menjadi bencana yang dahsyat yang mengencangkan seluruh dunia, yang membuat seluruh dunia ketakutan. Masjidul Haram sampai kesepian sekali. Hanya yang bisa salat, hanya bertugas yang dijaga dan bertugas sebagai imam. Semua jamaah tidak boleh. Jangankan umrah, jangankan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, salat berjamaah pun tidak bisa. Salat Jumat pun tidak bisa. Begitu luar biasa. Kondisi ini membuat kita harus sadar dan ingat. Sambil jamaah yang selalu dia tergantung hatinya dengan masjid, tergantung hatinya dengan salat berjamaah, dia terhalang tidak bisa melaksanakannya. Dan ketika dia salat di rumah, dia bukan melanggar ajaran Islam, dia justru mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya membaca sebuah hadis, ketika ada hujan besar yang mengganggu aktivitas kita, di dalam azan membolehkan muazzin hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, menambahkan sallu fi buyutikum, ala sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah, salatlah kalian di tempat kalian masing-masing. Ini salat jamaah diizinkan oleh Islam untuk kita mendiamkan diri di rumah. Bagaimana aktivitas yang lain? Ini salat yang disebutkan hubungan dan tali hubungan kita sama Allah. Tiang agama kita boleh tinggalkan berjamaah demi menjaga diri. Dan ada sebuah hikmah, lebih baik menjaga daripada berobat. Jamaah sekalian, ketika saya membaca ala sallu fi buyutikum, ala sallu fi rihalikum, saya mendengar seorang muazzin di dekat rumah. Saya mendengar azannya, tapi saya tidak bisa ke masjid. Bukan untuk hanya takut dengan wabah, tapi saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Saya mendiamkan diri di rumah, dan saya mendengar azan ketika dia mengkumandangkan as-salatu khairun minan naum. Justru malah beliau nangis. Kita mendengar azan tapi tidak bisa mendekati dengan masjid. Ini luar biasa, menjadi ujian yang begitu luar biasa kita hadapi. Kapan kita umat Islam sadar untuk berkembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ini wabah tidak menyadarkan kita agar kita bisa menjaga perintah Allah dan taat kepada Allah. Ini menurut saya wabah menjadi pelajaran buat politisi di negara ini. Bisa menjadi pelajaran buat para pejabat. Ini bisa menjadi pelajaran para dokter dan semua yang ada di negeri kita Indonesia yang tercinta. Jamaah sekalian, saya menggerakkan dan semua di rumah masing-masing berbanya doa Nabi Yunus. La ilaha illa ant
لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Mudah-mudahan dalam munajat kita, dalam doa Nabi Yunus, mudah-mudahan Allah memberikan solusi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Stay here. Stay outside. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. 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 اللهم ارحمهم، اللهم توفاهم، اللهم تغمدهم. هاي شاب صغير يا شباب. لا إله إلا الله. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني شباب المنظر، يعني أنا أتمنى إنكم يعني تكونوا عارفين شو بيصير. يعني الوضع سيء جدا، وإحنا شهادة عيان الآن. نحن في خطر الآن، نحن في مصيبة الآن يعني. لا إله إلا الله. Brother, listen, I'm gonna take some gloves for Ahmed too. Thank you. Okay. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شباب الموضع يعني المنظر تقشعر له الأبدان. يعني حتى الوسع ما عندنا واسع، ما عندنا no space, no more space. حتى الصناديق خلصت، الصناديق تبع الدفن خلصت. يعني أنا طلبت 20 أول أمس ولحد الآن بس عندي 2 تبع الشحن بس، مش تبع اللوكال باريو. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله.
الله يحماك يا كبير، الله يحماك يا صديقي، لا حول ولا قوة. دعواتكم. شباب الوضع يعني للأسف المناظر إنها ترتجف لها القلوب. نعم والله ترتجف لها القلوب. وضع حزين جدا جدا. للأسف الوضع حزين جدا. 90% من الحالات الموجودة الآن هي كوفيد 19. الله يرحمنا براحمه.